Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Jeffrey SPD. Saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Motong, Kecamatan Motong, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 LPTK Universitas Dulako. Dan pada hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan video pembelajaran salah satu syarat untuk PPG dalam jabatan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia hadir di tempat ini, di ruang berkah ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, alhamdulillah. Pada siang ini kalian sudah hadir lagi di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa agar supaya kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan baik. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik yang telah memimpin doa. Untuk lebih lanjut lagi, sebaiknya kita akan perkenalan terlebih dahulu agar supaya kita lebih akrab. Dari saya, jadi perkenalkan, nama saya Jeffrey SPD, alamat saya Desa Salum Penuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabil, alamat saya Desa Motong Timur, hobi saya bermain sepak bola. Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rizky Jendo, alamat tempat tinggal saya Motong Timur, hobi saya main futsal. ya, terima kasih. Selanjutnya, Nama saya Marda Tila, alamat saya Motong Tengah, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Al-Badar, biasa saya Motong Barat, hobi saya main sepak bola. Perkenalkan, nama saya Terpekan Alam, alamat saya Motong Timur dan hobi saya belajar. terima kasih. Ya, jadi itulah perkenalan kita. Alhamdulillah yang berharap kita itu kita sudah saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Dan untuk lebih memeriahkan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita melakukan sebuah perkenalan untuk kompaknya. Siapa yang akan memimpin untuk salam kompaknya? Silakan. Ya, silakan adik kita. Tepuk semangat. Semangat! Semangat. Oke, terima kasih. Semoga dengan tepuk semangat tadi, semangat kita untuk kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan baik dan semoga diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kita harus happy, harus semangat, karena orang semangat itu selalu insya Allah akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi sebelumnya saya yakin dan percaya kalian ketika hadir di tempat ini pasti lagi happy, meskipun ada permasalahan dari rumah, tapi itu tidak membuat kalian surut untuk belajar. Karena dengan happy kita bisa melakukan semua aktivitas dengan baik nantinya. Jadi tadi sudah kita lakukan perkenalan,
Sekarang saya akan bertanya dulu. Kalian hadir di tempat ini pasti tidak atas kemauan orang lain, tapi atas kemauan diri sendiri. Jadi saya yakin dan percaya ketika kamu hadir di sini, pasti di antara kalian memiliki permasalahan masing-masing. Jadi saya mulai dari Fadil. Apa permasalahan yang sehingga kamu hadir di ruang buka ini? Silakan. Masalah saya vitamin merokok, Pak. Fadil, kecanduan rokok. Ya, selanjutnya Rizky. Sama seperti Fadil, Pak. Kecanduan merokok. Ya, sama. Selanjutnya adik Mardatila. Masalah saya tentang percintaan, Pak. Masalah cinta. Sudah tahu cinta ya? Usia 14 tahun atau 15 tahun? 15. Sudah tahu cinta? Ya, oh. Selanjutnya Masalah saya, Pak, sering main game. main game. Main game. Al-Badar ya? Selanjutnya Permasalahan saya tidak bisa membagi waktu, Pak. tidak bisa membagi waktu. Ya. Oke, saya sudah mencatat semua permasalahan kamu hadir di sini. Ada beberapa permasalahan, namun ada permasalahan yang beda-beda tipis, namun semua sama, yakni tentang rokok. Bagaimana kita sepakati yang kita bahas pada pertemuan kita pada siang hari ini? Kita akan bahas tentang masalah merokok. Bisa tidak? Bisa. Bukan menyampingkan masalah yang lain, tapi karena di sini lebih banyak masalah merokok. Jadi masalah merokok ini sangat urgen ataupun sangat perlu penanganan khusus di sekolah ini. Ya. Jadi kita sepakat yang kita bahas pada siang hari ini adalah masalah merokok. Namun sebelum lanjut, kita tahu sebelumnya kalian hadir di tempat ini sudah pernah konseling kelompok? Sudah pernah atau belum? Sudah pernah kalian konseling kelompok atau belum? Sudah pernah. Jadi ketika sudah pernah, saya ulangi lagi, tujuan dari konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan dari seorang konselor, dalam hal ini guru BK, kepada peserta didik yang punya masalah atau yang disebut dengan konseli, agar supaya terlepas ataupun terbebas dari masalah yang dihadapinya. Sudah paham? Paham. Ya. Selanjutnya kita tahu dalam konseling itu ada yang disebut dengan asas-asas. Sudah tahu apa itu asas dalam konseling? Belum tahu apa itu asas konseling? Ya, jadi yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling itu ada yang disebut dengan asas kerahasiaan. Yang pertama. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah asas keterbukaan. Yang berikutnya adalah asas kesukarelaan. Dan yang terakhir adalah, karena ada beberapa asas, namun kita gunakan 4 asas. Jadi yang terakhir adalah asas kenormatifan. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi kita di sini, kita berenam di sini, kita ibaratkan seperti sebuah mangkuk ataupun toples. Itu kita semua, kita berenam itu berada di dalam mangkuk tersebut. Jadi bagaimana kita tidak bisa keluar, otomatis kita harus menutup toples ataupun mangkuk tersebut dengan rapat, agar supaya tidak terekspos keluar. Jadi asas kerahasiaan ini harus betul-betul kita jaga, karena kalau kita sampaikan keluar berarti bukan asas kerahasiaan namanya. Itu. Terus yang berikutnya asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu di mana kalian itu
harus betul-betul terbuka atas permasalahan yang kamu hadapi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena jika ada yang ditutup-tutupi, otomatis konseling kita kelompok pada siang hari ini tidak berjalan dengan efektif. Yang berikutnya asas kesukarelaan. Ya, saya tanya kepada kalian tadi, bahwa ketika kamu hadir di sini, tidak ada paksaan dari siapapun. Itu berarti kalian itu sukarela hadir di ruang berkah ini. Yang berikutnya adalah asas kenormatifan. Dalam konseling itu ada norma-norma yang harus dijunjung tinggi ataupun ditaati, tidak bisa dilanggar. Jadi itu adalah asas yang kita gunakan pada konseling kelompok pada siang hari ini. Yang berikutnya, konseling kelompok juga itu memiliki tujuan, ataupun memiliki aturan-aturan yang harus disepakati, yang harus diketahui. Yang pertama, tidak bisa menggunakan handphone ataupun membawa HP ke ruangan ini. Yang berikutnya, tidak bisa saling bercerita antara satu dengan yang lain ketika terjadi konseling. Yang berikutnya, harus menghormati pendapat orang lain. Tidak bisa orang lain memberikan pendapat kita langsung menyanggah, tidak bisa. Jadi kita harus menghormati pendapat orang lain. Jadi sampai di situ sudah paham? Paham. Iya. Jadi itu tentang masalah asas dan aturan-aturan yang dalam konseling kelompok. Selanjutnya tadi kita sudah sepakati tentang masalah yang kita angkat pada siang hari ini adalah tentang merokok. Sebagaimana dua orang teman kalian itu yang memiliki masalah tersebut. Ya. Jadi sebelum itu lebih lanjut, bagaimana waktu dalam kita yang kita gunakan pada siang hari ini adalah 40 menit. Bagaimana kita sepakati waktu tersebut? 40 menit. Jadi untuk konseling kita pada siang hari ini adalah 40 menit. Jadi untuk lebih lanjut, saya akan memutarkan video kepada kalian tentang masalah bahaya merokok dan dampak-dampak yang akan dirasakan ketika kita merokok. Efek adiksi atau kecanduan sehingga perokok sulit menghentikan kebiasaan merokoknya. Bahkan nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman. Karena di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kandungan kedua adalah tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu berkembangnya sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan apabila kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning, ya, itu adalah tar yang dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida. Suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Karbon monoksida bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin jauh lebih mudah jika dibandingkan oksigen. Dan pada akhirnya karbon monoksida tersebut menggantikan oksigen.
Memang, apa masalahnya jika oksigen digantikan dengan karbon monoksida? Karbon monoksida adalah semakin kental dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ yang penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, terdapat suatu zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai lampu kecil bernama silia yang membantu membuat zat-zat asing yang memasuki ke seluruh pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organik, asid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kemudian masalah apa aja sih yang bakal muncul bagi remaja yang menjadi perokok? Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Rokok dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak, sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, kecanduan saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala mengerikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja di sekolah dan perilakunya. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma, sementara pada wanita mereka dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan kardiovaskuler. Remaja yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Resiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan kita. Jadi, ayo para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya rokok. Ya, jadi adik-adik semuanya, kita sudah menonton video tentang masalah bahaya merokok. Jadi setelah kita menyaksikan maupun mendengarkan tentang bahaya merokok tersebut, kita membuat kesimpulan ya. Kita membuat kesimpulan atau membuat sebuah slogan tersebut bahwa merokok itu tidak baik, dan kita harus buat slogan, jangan rusak masa depanmu dengan merokok. Jadi slogan kita pada siang hari ini tentang merokok tersebut adalah jangan rusak masa depanmu dengan merokok. Iya, oke. Jangan rusak masa depanmu dengan merokok. Jadi ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan tentang kenapa kita harus mengangkat slogan tersebut, jangan rusak masa depanmu dengan merokok? Ada tidak? Saya, Pak. Ya, silakan kita. Kenapa slogannya jangan bunuh masa depanmu dengan merokok? Karena pada
pada dasarnya kan rokok itu mengandung banyak bahan kimia yang dapat menyebabkan banyak gangguan pada organ tubuh kita, yang membuat imun tubuh kita jadi nggak kebal lagi. Dan itu akan berpengaruh pada proses pembelajaran kita, Pak. Kalau proses pembelajaran kita udah nggak efektif, udah nggak lancar, otomatis itu akan mengganggu cita-cita kita di kedepannya. Oke, terima kasih adik kita yang sudah memberikan kesimpulan tentang slogan kita, jangan rusak masa depanmu dengan merokok. Karena berarti merokok itu dapat merusak beberapa organ dalam tubuh kita, imun dalam tubuh kita, ketahanan tubuh. Sekarang saya mau bertanya kepada Fadil dan Rizky, apa alasan kamu merokok? Coba Fadil. Karena faktor lingkungan. Berarti lingkungan tempat Fadil banyak yang merokok, baik yang sudah lanjut usia maupun yang masih remaja. Selanjutnya, Rizky, apa alasan kamu itu merokok? Saya ada masalah pribadi. Tentang masalah pribadi. Berarti ketika ada masalah pribadi, merokok lagi. Begitu? Oh. Selanjutnya, kalau Rizky sendiri merokoknya itu bisa berapa batang? Kemungkinan bisa 5. Bisa 5. Kalau Fadil sendiri merokoknya bisa berapa batang? Hari itu Pak saya sama 9. Oh, 7 batang. Lebih banyak daripada Rizky ini. Ya. Kalau boleh tahu dalam sebatangnya rokoknya itu bisa berapa harganya dalam sebatang rokok tersebut? Bisa 2.000 per batang. Berarti 2.000 per batang ketika 5 kali merokok dalam sehari, berarti otomatis dihabiskan uang 10.000. Kalau Fadil sendiri 14.000. Sekarang saya tanya, kalian kan masih anak sekolah, otomatis belum punya penghasilan kan? Belum punya penghasilan. Berarti uang yang didapat itu berarti uang dari orang tua, uang jajan yang diberikan orang tua. Boleh tahu berapa uang jajannya yang diberikan orang tua ke kalian sehari? Kalau Fadil sendiri berapa uang jajan yang diberikan orang tua? 20.000. Kalau Jainur, Rizky? Biasa 15. Biasa 15. Sekarang Bapak tanya, Fadil 20.000 diberikan. Terus berarti kalau 20.000 diberikan cuma tinggal 6.000 untuk uang jajannya, cukup itu kan? Cukup. Berarti lebih banyak digunakan untuk disimpan untuk membeli rokok. Allah. Rizky begitu juga Rizky Zainul. Berarti uang jajannya tinggal 5.000, lebih disisihkan untuk merokok. Berarti lebih baik merokok daripada makan, begitu? Wah, iya. Jadi dari kalian sendiri, dampak yang kamu rasakan ketika merokok itu apa? Fadil, dampak yang kamu rasakan? Kalau dampak bagi saya sendiri adalah saya sulit berkonsentrasi dalam belajar, dan sering merasa cepat capek setelah beraktivitas, dan stamina cepat berkurang. Jadi ketika merokok cepat capek, ketika beraktivitas tenaga semakin berkurang. Nah, sebelum lebih lanjut, Fadil ini orang tuanya sudah tahu merokok atau belum? Sudah tahu. Berarti dampak dari orang tua itu ketika orang tua tahu merokok, sering dipukul. Apa tidak ada pengurangan uang jajan? Oh tidak. Jadi cuma dimarah dan dipukul ya. Nah, kalau Rizky sendiri? Kalau dampak yang saya rasakan sendiri, saya sering sesak nafas dan mudah saat melakukan aktivitas ringan, dan sering dimarahi orang tua juga, dan uang jajan sering dipotong. Oh. Jadi lebih banyak dampak buruknya daripada baiknya ya. Mulai dari merasakan lelah, capek, sampai uang jajan dipotong. Jadi ketika uang jajan dipotong, otomatis tidak kebagian lagi. Ya kan begitu. Ya. Jadi ada tidak di antara kalian bertiga dapat memberikan kesimpulan kepada mereka atau memberikan tanggapan kepada mereka setelah kalian mendengarkan video dan sebagainya itu untuk merokok? Ada tidak dari kalian? Saya, Pak. Ya, silakan adik Madratillah. Saran dari saya sih kalian harus menjauhi lingkungannya sendiri.
tujuan merokok. Kalian harus memperbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok, dan ketika kalian merasa frustasi atau sedang merasa banyak masalah, kalian dapat mencari partner untuk bercerita agar rasa frustasi kalian tidak ada lagi. Jadi kalian sudah dengarkan nasihat ataupun petua dari teman kalian. Cari teman-teman yang otomatis yang tidak perokok, begitu ya maksudnya. Ya. Jadi itu harus kalian pikirkan, jangan sampai dengan hanya merokok kalian itu kehilangan teman-teman baik seperti mereka. Ada tidak? Ada lagi yang bisa memberikan tambahan? Iya, silakan Al-Badar. Saran saya untuk kalian berdua, kalian harus membuatkan tekad untuk berhenti merokok, dan kalian harus berprinsip serta komitmen untuk berhenti merokok. Jadi harus punya komitmen dalam diri kalian untuk berhenti merokok, karena sudah saya sampaikan tadi, lebih banyak buruknya daripada baiknya. Dampaknya itu lebih banyak yang kamu rasakan. Tadi sudah disampaikan, mulai dari dipukul orang tua, terus yang berikutnya dimarahi, terus yang berikutnya dikurangi uang jajan. Jangan pernah ikut-ikutan dengan teman-teman yang merokok. Ya, karena ketika teman-teman kamu merokok, pasti berteman dengan teman yang merokok, otomatis akan mereka tawarkan, Fadil ini rokok, coba. Rizky ini rokok, coba. Otomatis pasti untuk menghargai teman itu pasti diambil. Ya. Jadi setelah dua orang tadi teman kamu memberikan saran kepada kalian, jadi otomatis harus kalian betul-betul punya komitmennya dalam diri untuk berhenti merokok. Adik kita ada tambahan untuk mereka? Iya, silakan. Menurut saya, kalian bisa berhenti merokok dengan cara menjauhi lingkungan yang sering digunakan untuk merokok. Kalian juga harus berhenti bergaul dengan teman-teman kalian yang merokok. Dikarenakan pada dengan bisikan alasan mereka merokok karena faktor lingkungan dan juga pertemanan. Kalian tidak perlu malu mengatakan bahwa diri kalian bukanlah seorang perokok, dan kalian harus tahu bahwa rokok bukanlah satu-satunya sarana pergaulan. Dan yang seperti dikatakan Mardatila tadi, kalian harus banyak mencari informasi tentang bahaya merokok. Apalagi kalian sendiri kan sudah merasakan dampak dari merokok apa saja, itu sudah pasti mengganggu aktivitas kalian. Ya, jadi teman kalian ini Fitra sudah memberikan kesimpulan ataupun masukan kepada kalian di dalam bahwa merokok itu tidak baik. Tapi cari teman-teman ataupun lingkungan yang hampir terbebas dari merokok. Namanya kalian masih remaja. Kalau sudah merokok terus, pasti akan terganggu alat reproduksinya, ya kan? Otomatis akan penyakit mulai datang. Terus ada tadi spesifikan mulai tumbuh jerawat. Usia sudah mulai tua daripada usianya. Usia masih 14-15 tahun tapi kelihatan sudah seperti bapak yang sudah 40 tahun. Ya, sedikit canggung teman-teman kalian. Ini sangat berarti masa depan kalian itu ditentukan hari ini. Pilihan kalian ke depan itu ditentukan hari ini. Jadi siapa lagi yang nantinya akan menggantikan kita di sekolah ini kalau bukan kalian yang ketika orang di kerja kalian itu bercita menjadi guru. Jadi otomatis ketika bercita menjadi guru, otomatis harus dimulai dari hari ini. Hari ini jangan sampai hal-hal yang buruk yang kalian lakukan. Jadi sudah kalian dengarkan nasihat dari teman-teman kalian. Mereka ini sangat peduli kepada kalian. Mereka sangat peduli kepada kalian. Jadi pada hari ini tentang masalah merokok tadi, Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik kepada kalian. Namun sebelum Bapak bagikan itu, ada tidak dari kalian, utamanya Fadil dan Rizky ini,
ketika kita laksanakan konseling ini, ada tidak manfaat yang bisa kamu dapatkan pada kesempatan hari ini? Tadi? Ya, silakan. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman saya karena sudah membantu saya untuk membayar rokok, dan semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, adik Rizky, silakan. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya. Dengan ada konseling ini saya bisa tahu dampak-dampak dari merokok dan bahayanya merokok. Di penghujungnya ada masukan lagi dari adik kita ataupun Al-Badar maupun Maratila pada mereka? Kalau tidak ada, nah kalau tidak ada, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian di penghujung ini. Akan siapa? Ya. Jadi LKPD-nya didiskusikan dengan teman-teman kalian. Silakan terus diisi. Ya. Ya, didiskusikan dengan teman-teman. Ya sudah selesai. Adil sudah? Ya. Sini. Oh, sudah. Ya oke, terima kasih karena sudah mengisi LKPD-nya. Jadi mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Bapak berharap dengan adanya konseling kelompok ini, masalah yang sudah kita bahas tentang masalah merokok itu, masalah Padi dan Rizky Jaindo agar supaya teratasi. Jadi jangan sungkan-sungkan sampaikan kepada teman kalian ataupun kepada Bapak. Pintu Bapak selalu terbuka kepada kalian ketika punya permasalahan. Bukan cuma masalah rokok, tapi masalah lain. Jika pun ada, itu langsung sampaikan kepada Bapak. Datang ke sini. Begitu pula masalah yang lainnya, apalagi masalah cinta. Jadi masalah cinta jangan sungkan-sungkan. Hadir, datang ke sini, kita laksanakan konseling kelompok itu nanti, ataupun konseling individu lebih tepatnya untuk percintaan. Jadi jangan malu. Jadi harapan saya yang lainnya pun, siapapun punya masalah itu bisa hadir ke tempat ini. Apalagi yang sudah kita bahas pada hari ini. Jadi dengan adanya permasalahan yang sudah kita bahas pada siang hari ini, Bapak berharap, maupun teman-teman kalian berharap bahwa kalian itu bisa berhenti merokok. Jadi sekali lagi, buatkan komitmen dalam diri bahwa merokok itu tidak baik, karena dampaknya itu sangat banyak buruknya daripada baiknya. Jadi pada siang hari ini pertemuan kita, konseling kelompok kita pada hari ini kita cukup sampai di sini. Sebelum kita berpisah, silakan siapa lagi pimpin doa? Silakan kita pimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai.
Jadi dengan adanya pembacaan doa tadi, jadi pertemuan kita pada siang hari ini sudah berakhir. Kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Saya berharap kamulah pada kalian yang nantinya menghentikan kita di sini, duduk di sini ketika ada yang kita jadi guru. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalian adalah orang-orang luar biasa, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang bisa menyampaikan permasalahannya tanpa ragu-ragu. Jadi sekian dari Bapak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.